Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Iya anak-anak. Sebelum kita mulai dengan aktivitas kita di pagi ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, materi apa di pagi hari ini? PPKN ya? Ya. Iya anak-anak, sebelum kita memulai dengan materi kita, Bapak Guru absen dulu ya. Martin hadir. Julianus Matius Filibus Drevi Linda Pak Kamra sakit ya? Oh ya. Fadila izin. Samirawati Angga Putra Alpa Yonas Moses hadir ya? Oke, ya anak-anak, kita akan masuk di materi kita ya, tentang budaya politik di Indonesia. Anak-anak, ada yang tahu budaya politik di Indonesia? Iya anak-anak, budaya itu secara gambaran luas, kita di wilayah kita pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Dari Sabang hingga Merauke. Walaupun kita memiliki budaya yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Iya, dan juga anak-anak tahu tentang politik? Apa itu politik? Ada yang tahu? Oh ya, politik itu menipu seorang atau tipu. Politik itu mengancam seseorang. Iya. Ya anak-anak, secara umum bisa dikatakan politik adalah macam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara. Di negara kita pasti memiliki sistem politik. Apalagi di daerah. Sistem politik itu sangat tinggi kalau di daerah-daerah. Contohnya,
jika di daerah mengadakan suatu pemilihan, jika seorang terpilih, maka masa kepemimpinannya pasti berdasarkan sistem. Iya, Bapak. Gini anak-anak. Jadi sistem itu hanya berdasarkan kepada orang-orang yang mengikut seorang yang terpilih dan dianggap sudah menang dari pemilihan itu. Maka dia masa kerjanya berdasarkan sistem. Gitu anak-anak. Iya. Politik adalah macam-macam kegiatan dan sistem politik seperti yang tadi sudah saya katakan anak-anak. Yang mengaku dalam proses menentukan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem. Iya. Tujuan-tujuan sistem ini seandainya tujuan-tujuan sistem ini masa kepemimpinannya hanya mengikut pada sistem atau visi misi yang sudah diturunkan atau sudah diuraikan pada saat orasi politiknya. Ya anak-anak, kita bicara mengenai politik seperti yang diuraikan di atas. Tentu saja tidak bisa terlepas dari konsep-konsep pokoknya. Ya, konsep-konsep pokok yang perlu dipahami oleh anak-anak yaitu negara. State, kekuasaan. Yang kedua, pertama adalah negara, yang kedua state atau kekuasaan, yang ketiga power atau pengambilan keputusan, yang keempat decision atau making, kebijaksanaan, pembagian dan atau alokasi anak-anak. Ya, yang pertama negara. Dalam negara adalah salah satu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Iya. Anak-anak perlu diketahui bahwa negara kita merupakan salah satu organisasi. Organisasi ini dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala kekuasaan negara kita. Maka semua rakyat pasti mendengarnya. Apa yang diturunkan, apa yang disuruh kerjakan, masyarakat hanya mengikutinya saja karena dia adalah seorang menteri, seorang kepala negara. Iya, sarjana-sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik, memusatkan perhatian pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formulnya. Iya. Anak-anak, dan yang berikut yang kedua, yaitu kekuasaan. Iya, kekuasaan tertinggi di negara kita yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa presiden adalah merupakan kekuasaan tertinggi di negara kita. Kuasanya lebih tinggi daripada yang lain. Seperti kerajaan, contoh anak-anak, kerajaan itu hanya dikepalai oleh seorang raja. Raja itu memerintah, maka semuanya pasti mengikutinya, sama seperti negara kita anak-anak. Ya, yang berikut pengambilan keputusan biasa diambil dalam sidang-sidang. Dalam sidang-sidang untuk memutuskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam sidang itu anak-anak. Dan yang berikut yang keempat,
kebijaksanaan umum. Iya, jika kita sebagai seorang pemimpin, kita harus dianggap bijaksana dalam melaksanakan kepemimpinan kita. Karena di pandangan masyarakat, jika kita bijaksana dalam kepemimpinannya, maka masyarakat akan terasa sejahtera anak-anak jika kita memimpinnya dengan bijaksana. Tapi jika tidak, maka masyarakat akan merasakan konflik. Yang berikut, pembagian atau distributor atau lokasi adalah pembagian dan penjahatan. Iya, anak-anak, pembagian penjahatan. Dalam waktu-waktu kita, pasti kita akan memahami dan kita akan berpikir dalam waktu-waktu hidup kita, mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk. Maka kita akan mempertimbangkan itu dalam kehidupan kita. Saya berharap supaya anak-anak bisa mengambil langkah yang baik dalam bergabung dalam masa-masa politik budaya nanti. Karena budaya politik itu sangat penting jika anak-anak tergolongkan diri di dalamnya, jika dianggap sukses atau menjadi seorang yang hebat. Maka anak-anak, saya berharap supaya anak-anak bisa menggabungkan diri dalam budaya politik tersebut, supaya anak-anak bisa memahaminya apa itu budaya politik dalam negeri dan apa itu budaya politik asing, ada budaya-budaya asing. Ya, contoh budaya-budaya asing, banyak sekali budaya asing yang masuk ke negara kita. Iya, misalnya seperti dulu, contoh, dulu kita masih di negara kita hanya akan berkumpul-kumpul, bermain gitar, menyanyi bersama. Tapi sekarang munculnya budaya asing yang masuk seperti musik-musik reggae, jazz, dan lain-lain. Maka budaya-budaya kita, bersamaan kita pada dulunya sudah dianggap punah atau hilang. Dan juga cara-cara berpakaian kita. Pada dahulu, cara berpakaian kita sederhana. Tapi sekarang, munculnya budaya-budaya asing yang masuk dari luar. Maka sekarang banyak sekali orang-orang yang tergiur dengan budaya-budaya asing, maka mereka menirunya budaya-budaya itu. Jadi saya berharap supaya anak-anak bisa bergabung dalam politik budaya ini, supaya anak-anak bisa mempertimbangkan atau anak-anak bisa mengambil solusi dalam masa kepemimpinannya dalam politik budaya, supaya anak-anak bisa menjauhkan budaya-budaya asing itu. Dan juga anak-anak bisa menimbang budaya-budaya asing itu. Jika budaya asing itu masuk dengan hal yang baik, maka anak-anak menerimanya. Jika budaya asing itu masuk dengan hal-hal yang tidak baik, maka anak-anak menolaknya. Saya berharap supaya anak-anak bisa menjadi seorang pemimpin yang cemerlang nanti. Ya anak-anak. Jadi anak-anak, saya berharap supaya anak-anak harus bercita-cita yang tinggi. Seperti moto kampus kita Uni Muda Sorong, bercita-citalah setinggi langit. Jika jatuh, maka terkandas di antara bintang-bintang. Jadi saya berharap supaya anak-anak bisa memahaminya. Ya mungkin anak-anak bosan, kita menyanyi dulu ya anak-anak. Lagu apa anak-anak? Lagu apa anak-anak? Si Kancil Anak Nakal. Ayo kita menyanyi sama-sama. Si kancil anak nakal, suka mencuri katimu. La 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 la. Nantikan la 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 la. Ayo ganti lagu ya anak-anak. Bapak guru kurang tahunya lagu-lagu itu.
Ya, lihat kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah-indah. Ya anak-anak, tetap semangat ya. Dalam materi kita hari ini saya berharap anak-anak bisa memahaminya. Materi kita bisa menjadi bekal dalam kehidupan anak-anak. Supaya anak-anak selalu ingat dan anak-anak selalu mempertimbangkan. Supaya budaya-budaya asing yang masuk ke negara-negara kita. Dan saya berharap supaya anak-anak bisa tergolong dalam politik dalam negeri maupun politik luar negeri yang ada di negara kita. Dan anak-anak, jika jadi seorang pemimpin, moto Bapak, anak-anak, moto Bapak sederhana dalam penampilan, cemerlang dalam kepemimpinan. Jadi saya berharap jika anak-anak menjadi seorang pemimpin, anak-anak harus penampilannya sederhana saja. Dan anak-anak harus cemerlang dalam kepemimpinannya. Karena di negara kita ini banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk mempengaruhi budaya-budaya kita sendiri. Maka saya berharap anak-anak bisa bergabung dalam budaya politik luar negeri atau dalam negeri pun. Supaya anak-anak bisa memahaminya tentang budaya kita, tentang cara kita. Walaupun budaya kita berbeda-beda, suku kita berbeda-beda, ras kita berbeda-beda, tapi kita harus menjaga budaya kita, suku kita, ras kita, agar budaya kita tidak punah. Jadi saya berharap di kemudian hari nanti anak-anak bisa menjadi seorang pemimpin yang cemerlang nanti. Ya, cemerlang dalam masa kepemimpinannya. Ingat moto Bapak, sederhana dalam penampilan, cemerlang dalam kepemimpinan. Itu yang saya harapkan kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa menjadi seorang ahli politik yang bisa mempertimbangkan budaya-budaya asing yang masuk ke wilayah kita NKRI. Maka itu saya berharap supaya anak-anak pasti bisa dalam masa studinya. Mungkin materi pembahasan kita yang tadi kita sudah bahas sama-sama. Anak-anak ada yang mau bertanya sebelum Bapak menutupnya? Anak-anak ada yang bertanya sebelum kita menutup materi kita di pagi hari ini? Tidak ya? Oke. Kalau begitu kita menutup ya. Ya, dari tadi kan dari awal kita sudah membukanya dengan doa. Akhirnya juga kita harus menutupnya dengan doa. Jadi anak-anak kita berdoa ya. Doa mulai. Berdoa selesai.
Ya anak-anak, sampai jumpa di kemudian hari. Dan ingat foto Bapak ya, sederhana dalam penampilan, cemerlang dalam kepemimpinan. Itu yang perlu anak-anak harus simpan itu dalam hatinya. Dan filosofi Bapak